Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Nengkuat Pasir. Ise kabar taka, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, kemarin tanggal 28 Mei tahun 2025 merupakan kunjungan pertama Wakil Presiden ke Ibu Kota Nusantara dan ada beberapa tempat yang dikunjungi. Kita doakan saja semoga pembangunan Ibu Kota Nusantara terus berjalan dengan lancar. Amin. Nah, kita lanjut ya teman-teman, melihat suasana di pusat pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jarak dari ibu kota ini kurang lebih sekitar 60 km. Atau jika kita tempuh menggunakan jalan darat maka membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan. Perlu diketahui bahwa lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara ini juga merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, saat ini kita sudah sampai di bagian depan kantor Bupati Penajam Pasir Utara. Ini merupakan jalur utama atau jalur lintas provinsi ya, yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jika kita lurus ke depan maka kita akan mengarah ke Kabupaten Pasir, kemudian tembus juga sampai ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, bahkan sampai di Kalimantan Barat. Selain itu, jalan ini juga bisa kita gunakan untuk sampai ke IKN, yaitu melewati Simpang 3 Silkar Petung. Nah, saat ini kita berbalik arah ya. Jika kita lurus ke depan maka kita akan mengarah ke Kota Balikpapan, yang mana terlebih dahulu kita harus melewati Teluk Balikpapan. Ada beberapa alat transportasi air yang bisa kita gunakan untuk sampai di Kota Balikpapan. Di antaranya seperti menggunakan kapal feri, kemudian menggunakan kapal speed dan juga menggunakan kapal kelotok. Jalur ini merupakan salah satu jalur yang bisa kita gunakan untuk sampai ke Kota Balikpapan dari arah Penajam Pasir Utara. Selain itu kita juga bisa melewati Kilo 38 Samboja. Kemudian yang lebih dekat lagi yaitu melewati Jembatan Pulau Balang jika memang nanti sudah dibuka untuk umum. Dari view udara ini kita juga bisa melihat lautan ya, atau Teluk Balikpapan yang ada di bagian depan ya. Dan biasanya kita harus melewati teluk itu untuk sampai Kota Balikpapan. Nah, selanjutnya kita coba lihat suasana dan kondisi di komplek perkantoran ya yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, ini merupakan komplek perkantoran ya. Ada beberapa kantor yang berkumpul di tempat ini seperti kantor bupati, kemudian kantor DPRD ya, dan beberapa kantor lainnya yang juga ada di lokasi ini. Terlihat juga di bagian belakang kantor-kantor ini masih membentang hijaunya pepohonan ya. Dan beginilah suasana di Kabupaten Penajam Pasir Utara tepatnya pada bulan Mei tahun 2025. Pada video ini kami juga mengajak kalian semua untuk melakukan perbandingan dari waktu ke waktu, terutama di bulan Mei tahun 2025 atau kondisi terkini ya, dengan kondisi beberapa tahun yang akan datang ya, terkait perkembangan daerah-daerah yang berada di dekat IKN. Salah satunya yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, di bagian depan itu yang memiliki halaman atau lapangan yang cukup luas merupakan kantor Bupati Penajam Pasir Utara. Dan terlihat juga di bagian depan kantor Bupati ini kondisi jalannya sudah jalur 2 ya. Luar biasa, dan bisa kita lihat kondisi jalannya juga cukup lebar. Jalur 2 yang ada di bagian depan kantor Bupati Penajam Pasir Utara ini memang sudah ada sebelumnya ya teman-teman, yaitu sebelum adanya pembangunan IKN. Nah teman-teman, coba kita perhatikan beginilah suasana dan kondisi di sekitar komplek perkantoran ya, yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara.
Bisa teman-teman lihat, ini benar-benar lokasinya tidak jauh dengan laut ya. Karena di bagian depan sana itu sudah nampak dengan jelas laut dan juga Teluk Balikpapan. Oh ya teman-teman, sejauh ini apakah kalian sudah pernah sampai di Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang merupakan salah satu kabupaten tempat dibangunnya ibu kota Nusantara? Jika sudah pernah, jangan lupa tinggalkan komentar terkait kesan yang kalian rasakan. Kita lanjut ya teman-teman, bergeser ke arah kanan ya, untuk melihat lebih dekat suasana dan kondisi di sekitar komplek perkantoran Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bisa kita lihat juga dari video ini bahwa di sekitar komplek perkantoran Kabupaten Penajam Pasir Utara, kondisi tanahnya juga relatif datar ya teman-teman. Berbeda dengan di Kecamatan Sepaku ya, atau tempat pembangunan ibu kota Nusantara yang kondisi tanahnya berbukit-bukit ya. Nah, ini merupakan bagian belakang kantor Bupati Penajam Pasir Utara ya. Dan di sebelah kanannya kantor Bupati ini terdapat wahana atau taman yang bisa digunakan oleh warga masyarakat untuk bersantai ya. Selain itu ada beberapa fasilitas yang bisa kita temukan di taman tersebut, seperti tempat bermain anak ya, kemudian kursi-kursi untuk bersantai, lapangan olahraga ya. Selain itu juga ada panggung pentas seni ya. Letak dari taman ini juga tepat berada di pinggir jalan ya. Jadi sangat gampang sekali kita temukan ketika kita melintas di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kami berharap semoga saja video yang kami berikan selalu memberikan manfaat ya teman-teman. Minimal bisa sebagai gambaran ya terkait perkembangan dan suasana baik itu di IKN sendiri maupun daerah-daerah sekitar IKN ya. Nah, jika kita naikkan ketinggian, maka beginilah kondisi dan suasana ya di jalur utama yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Masih terlihat sangat hijau ya dengan pepohonan yang ada di sekitar lokasi ini. Jangan lupa beberapa tahun ke depan kita akan coba lagi lihat suasana dan kondisi di sekitar lokasi ini, untuk melihat sejauh mana perkembangan yang terjadi di daerah-daerah terdekat dengan ibu kota Nusantara. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian video dari kami dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.